Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur lagi kita bertemu di Renungan 79. Mari sama-sama kita akan sorakan iman kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, biar kiranya ini terus menjadi iman kita deklarasikan di dalam kehidupan kita. Biar kita semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Kehidupan kita pakai untuk berkarya bagi nama Tuhan dan kita menjadi berkat. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-29. Amsal 22 ayatnya yang ke-29 firman Tuhan berkata, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina." Pada saat ini kebenaran firman Tuhan saya beri judul cakap. Cakap di dalam bahasa Inggris dikatakan diartikan diligent dan skillful. Artinya rajin dan ahli. Orang yang cakap, orang yang mempunyai skill, orang yang rajin dan ahli ini adalah bukan orang yang setengah-setengah di dalam mengerjakan pekerjaannya. Bukan orang-orang yang asal jadi. Bukan pula orang-orang yang pas-pasan atau orang-orang yang bermalas-malasan ya saudara. Tetapi orang-orang yang cakap ini dia adalah orang yang memberi yang terbaik di dalam pekerjaannya. Dia melakukan dengan penuh usaha. Dia mau belajar dan sebagainya. Dan orang-orang yang cakap ini dikatakan bahwa dia mau mengembangkan talentanya, potensi, bakat, dan bahkan kemampuan-kemampuannya agar dia bisa menjadi orang-orang yang terampil. Dia tampil menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang ahli, atau yang dikatakan firman Tuhan adalah orang-orang yang cakap. Kita akan melihat di sini apa yang diperoleh oleh orang-orang yang cakap. Sangat jelas firman Tuhan katakan, orang yang cakap dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina atau orang-orang yang biasa saja, tetapi di hadapan raja-raja orang cakap akan berdiri. Sangat jelas firman Tuhan katakan. Misalnya di dalam pekerjaan, orang yang cakap itu akan mampu berdiri di hadapan pimpinan-pimpinan perusahaan. Dia akan mampu berdiri di hadapan raja-raja, yaitu atasannya, pimpinannya, atau dia mengatakan itu adalah bosnya dan sebagainya. Misalnya di dalam pendidikan, di hadapan guru-guru, dosen, atasan-atasan, pimpinan, dalam lingkup sekolah atau kampus. Nah, atau di dalam pelayanan akan mampu berdiri di hadapan gembala, hamba-hamba Tuhan, bahkan dapat berdiri di hadapan jemaat. Ini adalah orang-orang yang cakap. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, merekalah yang akan mampu berdiri di hadapan raja-raja. Kalau kita melihat ya saudara, di dalam tayangan-tayangan televisi kadang-kadang ada orang-orang yang kita melihat mereka itu diundang ke istana negara, diundang oleh presiden, atau mereka diwawancara di dalam acara-acara televisi. Kenapa? Karena keberhasilan mereka diwawancara, mereka diberi penghargaan oleh presiden, oleh media-media televisi. Karena kecakapan mereka, orang yang cakap dalam pekerjaannya dia akan mampu berdiri di hadapan raja-raja. Itu yang firman Tuhan katakan. Bagaimana mereka memperoleh keberhasilan itu? Bagaimana mereka memperoleh penghargaan itu? Tentu dengan skill, karena mereka rajin berlatih. Mereka adalah orang-orang yang memberi yang terbaik di dalam apa yang mereka kerjakan, di dalam talenta mereka, pekerjaan, pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan dan kesuksesan adalah hasil usaha orang yang rajin dan terampil. Tidak ada keberhasilan atau kesuksesan yang didapatkan secara instan.
keberhasilan itu, kesuksesan itu diperoleh dari kerajinan, dari keterampilan. Itu adalah yang dikatakan cakap. Siapa yang dapat kita contoh di dalam cerita Alkitab? Ada kehidupan dari Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Yusuf ini sebelumnya dia dibuang, dia mengalami keadaan yang tidak mengenakan ya, di mana dia diperbudak, tetapi Yusuf ini tidak mau berhenti begitu saja. Dia tidak mau menyerah. Yusuf setia mengerjakan pekerjaannya sebagai budak. Dikatakan dia adalah orang yang cakap. Dia bekerja dengan rajin dan ahli di dalam setiap pekerjaannya. Dan kita melihat apa yang diperoleh oleh Yusuf. Akhirnya Yusuf oleh tuannya Potifar ini melihat kecakapan dari Yusuf. Dan Yusuf ini diberi kuasa atas seluruh rumah dari Potifar. Kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kita melihat bukan karena hanya sekedar Tuhan menyertai Yusuf, tetapi dikatakan di situ apa yang dikerjakan Yusuf. Artinya Yusuf tidak berdiam diri. Yusuf itu berusaha, Yusuf itu bekerja. Dan karena Tuhan melihat usaha Yusuf, Tuhan melihat pekerjaan Yusuf, dan Tuhan memberkati dia. Tidak hanya di situ saja, bahkan ketika Yusuf di penjara, Yusuf itu diberi tanggung jawab. Karena Yusuf setia dalam perkara-perkara yang kecil, sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf. Yusuf terus diangkat oleh Tuhan karena Yusuf adalah orang yang cakap, orang yang tidak mau berdiam diri. Bahkan di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-41 dikatakan Yusuf itu tidak berpuas diri, dia tetap cakap dalam segala hal, dalam segala apapun yang dipercayakan kepada Yusuf. Akhirnya dia dilantik sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa kehidupan Yusuf ini ya Bapak Ibu. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Tetapi bagaimana caranya? Dari cerita Yusuf kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu selalu menghargai orang-orang yang mau berusaha dan mau bekerja keras. Bagaimana untuk kita dapat berdiri di hadapan raja-raja? Yaitu bekerja keras, berusaha. Di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bukan hanya berusaha bekerja keras, tetapi mendengarkan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita dan melakukannya dengan setia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berjanji akan mengangkat naik dan bukan turun, menjadikan kepala dan bukan ekor, tetapi harus melakukannya dengan setia. Ada usaha dari kita, kecakapan kita diperlukan ya saudara. Dan kita akan melihat lagi di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Di sana ada perumpamaan tentang talenta. Ada yang mengerjakan talentanya, tetapi ada yang mengubur talentanya. Dan kita melihat orang-orang yang mengerjakan talentanya itu dia diberi kelimpahan. Tidak dengan orang-orang yang mengubur talentanya. Ada waktunya untuk Tuhan mempromosikan. Janji firman-Nya itu ada di dalam kehidupan kita.
Kita dijadikan kepala dan bukan ekor, kata firman Tuhan. Asalkan kita mau mengerjakan segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, dengan setia, dengan bekerja keras. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita tahu itu kita beri untuk Tuhan. Kita tidak mengerjakannya itu dengan setengah-setengah, tetapi kita mau melakukannya dengan sepenuh kekuatan kita, dengan apa yang terbaik dari kita, itu yang akan kita berikan. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang yang cakap dia tidak bermalas-malasan, orang yang cakap dia tidak gampang menyerah, dia tidak berdiam diri, tetapi dia mau berusaha, dia mau melakukan yang terbaik, dia melakukan segala pekerjaannya dengan setia. Dan Tuhan pasti akan memberkati. Janji firman Tuhan, orang yang cakap itu dia akan mampu berdiri di hadapan raja-raja. Biarlah kehidupan kita menjadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang tidak bermalas-malasan, orang-orang yang tidak berdiam diri. Dan Tuhan pasti akan memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dapat mengubah kehidupan kita untuk kita berubah menjadi orang-orang yang cakap. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan pada saat ini di dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih karena dengan setia selalu merenungkan, mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan kita pada saat ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau tolong kami, jadikan kami orang-orang yang cakap di dalam apapun yang kami kerjakan, di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam pelayanan kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang malas, yang gampang menyerah, yang tidak mau berusaha, tetapi Engkau tolong kami Tuhan, sehingga apapun yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami dapat melakukannya, mengerjakannya dengan setia, sehingga kami boleh beroleh janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang di dalam kehidupan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan yang mencukupkan kesehatan, kekuatan dalam usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan, di dalam pendidikan diberkati oleh Tuhan. Bagi Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, mereka bergumul untuk mencari pekerjaan juga, Tuhan buka jalan. Setiap jalan-jalan yang tertutup Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau buka jalan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu. Ajar mereka untuk selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah memberkati. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.